Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rasikhul Khair Nur Fauzan. Saya berasal dari Bandung, berkuliah di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Baik, pada kali ini saya akan mengulas beberapa materi atau menyimpulkan dari perkuliahan Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Pak Lutfi Fahlur Rizal, SSY, MH. Baik, berikut ulasannya. Baik, pada kali ini saya akan membahas dan menyimpulkan tentang materi perkuliahan Hukum Tata Negara dari pertemuan setelah UTS kemarin, yaitu pada pertemuan yang ke-9 yang berjudul Sejarah Konstitusi. Pemikiran-pemikiran tentang konstitusi ini muncul diawali pada masa Yunani kuno, yaitu pada masa Sokrates pada tahun 470 sampai dengan 399. Setelah itu ada Plato pada tahun 429 sampai dengan 347. Dan ada Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Terbagi ke dalam dua aliran konstitusi. Yang pertama, The Rule of Law, Anglo-Saxon oleh A.F. Deasy. Konstitusi ini tidak mesti tertulis. Penganutnya adalah negara Inggris. Dan yang kedua ada Rechtsstaat, Eropa Kontinental oleh Immanuel Kant, Paul Lambert, and Jerusalem Victor. Konstitusi ini mesti tertulis. Selanjutnya ada kedudukan konstitusi. Yang pertama, pembatasan kekuasaan. Yang kedua, pengaturan kekuasaan. Yang ketiga, ada penyamaan HAM. Selanjutnya, Piagam Madinah pada tahun 622. Konstitusi ini ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui juga. Alasan yang mengakui karena Piagam Madinah ini tidak memuat batasan kekuatan dan pengaturan kekuatan. Selanjutnya, pertemuan ke-10 yang berjudul terbentuknya konstitusi. Ada 3 proses terbentuknya konstitusi. Yang pertama itu given, yang kedua on purpose, yang ketiga Prancis. Terus selanjutnya ada Statuten Nasional. Menurut Nowatzki adalah umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Selanjutnya ada ideologi. Ideologi adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Selanjutnya ada norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai suatu sanksi. Sanksi adalah suatu ancaman akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Selanjutnya ada pertemuan yang ke-11 tentang konstitualisme dan negara. Konstitusi adalah merupakan kumpulan suatu
aturan dasar negara yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat ataupun sebaliknya, dan juga mengatur garis-garis haluan organisasi negara itu sendiri. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang di dalamnya memiliki beberapa komponen seperti pemerintahan, rakyat, wilayah, dan pengakuan. Selanjutnya ada konstitualisme, adalah suatu negara yang menganut paham konstitusi. Selanjutnya kepentingan konstitusi. Yang pertama ada dasar berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua ada acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan yang ketiga ada konstitusi memuat hak negara warga negara. Selanjutnya pertemuan yang ke-12 tentang Konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Istilah atau sebutan-sebutan para ahli untuk Konstitusi Madinah. Yang pertama ada the Constitution of Madinah. Yang kedua ada R.A. Nicholson, sebutannya Charter. Terus yang ketiga ada oleh Anthony Nothing Agreement. Terus ada yang keempat oleh Ahmad Sukarja Syahifat, semakna dengan charter dan piagam. Terus oleh J. Suyuti Pulungan, yaitu konstitusi. Terus yang keenam ada oleh Ahmad Jati Alkitab atau As-Sunnah. Terus muatan piagam Madinah, yang pertama ada kesepakatan, yang kedua ada persamaan, dan yang ketiga ada keadilan. Selanjutnya, piagam Madinah sebagai konstitusi atau bukan? Jawabannya ada beberapa pendapat yang menyatakan menerima dengan alasan ini telah menemukan unsur-unsur, sedangkan dengan yang menolak alasannya tidak mengatur berbagai persyaratan. Selanjutnya pertemuan yang ke-13, faktor-faktor daya ikat konstitusi. Daya ikat konstitusi ada 3. Yang pertama hukum politik, dan moral. Selanjutnya pertemuan ke-14, sejarah ketatanegaraan Indonesia dan pasca kemerdekaan. Sejarah ketatanegaraan dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada sistem pra-kemerdekaan yang dibagi menjadi 2, yaitu penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Yang kedua ada sistem pasca kemerdekaan yang terbagi kepada 5, yaitu pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan 1949. Selanjutnya ada RIS 1949 sampai 1950. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Selanjutnya ada Orde Lama pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Selanjutnya ada Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Selanjutnya, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dianggap sebagai Hindia Belanda, bagian dari kerajaan Belanda. Peraturan-peraturan pada masa ini terbagi menjadi 2, yaitu Undang-Undang Dasar Belanda dan SI dan IS. Selanjutnya ada peraturan pada perundang-undangan pada masa berlakunya IS. Ada yang pertama Wet, yang kedua Argument van Bestor, yang ketiga ada Ordenti, yang keempat Angering for Ordening. Selanjutnya ada sistem ketatanegaraan. Pada masa Hindia Belanda terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, yang kedua ada kekuasaan kehakiman, yang ketiga ada pengawas keuangan. Ya, selanjutnya
ada sistem ketenaganegaraan atau kedudukan Jepang di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama penguasaan penduduk, yang kedua ada penjajikan kemerdekaan. Selanjutnya, pada masa Jepang untuk memudahkan mereka dalam segi kolonialismenya, membagi wilayah Indonesia menjadi tiga, yaitu ada pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan lain sebagainya. Produksi sebagian tata negara hukum Indonesia. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, ada pembentukan departemen oleh presiden. Yang keempat, ada pengangkatan anggota KNIP. Yang kelima, ada pembentukan provinsi oleh PPKI. Selanjutnya pertemuan yang ke-15, hukum kewarganegaraan. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Diaspora adalah imigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya atau bukan negeri nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Asal-asal kewarganegaraan yang dianut oleh negara Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara Indonesia adalah asas ius sanguinis, law of the bread. Yang kedua ada asas ius soli, law of the soul. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda. Dui kewarganegaraan sistem ini paling banyak dianut. Negara-negara yang menganut ini adalah negara Indonesia, Jerman, Armenia, Australia, Yaman, dan lain sebagainya. Dui kewarganegaraan bersyarat. Negara ini yang menganut tentang konstitusi ini adalah negara Maroko, Pakistan, Spanyol, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya review materi selama perkuliahan hukum tata negara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ucap. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.